di Kompas TV. Sesaat lagi Anda menyaksikan Zona Inspirasi yang dipersembahkan oleh Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik. Saudara, untuk membangun sebuah daerah bukan hanya sekedar mengejar angka pertumbuhan ekonomi saja, namun juga harus menyentuh kehidupan rakyatnya secara langsung. Pendidikan yang terjangkau, layanan kesehatan yang mudah diakses, tata kelola pemerintahan yang bersih, hingga penguatan ekonomi yang berbasis rakyat, semua ini menjadi fondasi utama bagi pembangunan Provinsi Maluku Utara di era kepemimpinan Gubernur Sherly Chowanda. 100 hari telah berlalu dan langkah-langkah konkret telah dilakukan meskipun berada di tengah tantangan seperti anggaran dan juga sektor ekonomi yang bertumpu pada industri ekstraktif. Lantas bagaimana program ini bahkan berdampak pada masyarakat luas di Maluku Utara dan bagaimana Provinsi Maluku Utara ini bisa mempersiapkan masa depannya menuju Maluku Utara yang lebih berkeadilan dan juga lebih berkelanjutan. Kita akan bahas selengkapnya selama 30 menit ke depan bersama saya Egit Hapsari hanya di Zona Inspirasi. Baik saudara, untuk membahasnya sudah hadir bersama saya di studio seorang perempuan yang luar biasa, Gubernur Maluku Utara, Ibu Sherly Chowanda. Apa kabar Ibu? Baik, Mbak Egit. Sebuah kehormatan bagi saya dapat berhadir bersama Ibu di sini. Seorang ibu dari 3 anak, juga ibu dari 1,3 warga Maluku Utara ya. Ibu 100 hari program pemerintahan ini sudah berjalan. Apa saja program prioritas yang telah berjalan dan bagaimana ini bisa dirasakan oleh masyarakat secara langsung? Saya mengucapkan syukur dari awal. Target 100 hari saya adalah pendidikan dan kesehatan, dan bersyukur setelah 100 hari selesai, pendidikan khususnya di provinsi kan bertanggung jawab untuk SMA ya. Jadi uang komite di SMA, SMK, SLB negeri melalui Bosda udah kita gratiskan, kita bayarkan mulai bulan April 2025 kemarin dan sudah dibayarkan. Dan untuk swasta dan madrasah mulai di bulan Juli nanti kita udah menyiapkan anggaran sebesar 36 miliar untuk itu. Dan di bidang kesehatan pun terima kasih karena kerjasama yang baik dari Kepala Daerah 10 Kabupaten Kota juga dengan BPJS Kesehatan. Per 1 Juni kemarin kita juga udah bisa UHC prioritas. Maluku Utara menjadi provinsi ke-15 yang UHC prioritas, di mana pemegang KTP Maluku Utara di Vaskes, seluruh Vaskes di Indonesia dengan KTP Maluku Utara bisa mengaktifkan BPJS-nya dan gratis. Luar biasa pencapaian-pencapaiannya dari Ibu Sherly Chowanda. Tapi ini bisa dilakukan di tengah pemangkasan DAU atau dana alokasi umum dan juga DAK dana alokasi khusus. Bagaimana ini bisa berjalan sesuai prioritas ya? Ya, setelah dilantik tanggal 20 Februari, kemudian bulan Maret masuk, dapatlah surat cinta ya dari Menteri Keuangan, surat edaran ada pemangkasan DAU dan DAK total 245 miliar, kurang lebih hampir 10% dari APBD kita yang cuma 3,3 triliun Maluku Utara. Tapi atas kerjasama baik dari semua OPD bersama-sama membuka semua RK-nya, terutama di 12 OPD yang berhubungan dengan ketahanan pangan, kemiskinan, perikanan. Kita mencari semua efisiensi dan akhirnya melalui Pergub pergeseran anggaran dengan Impres 01 kita bisa menggeser anggaran untuk dialokasikan di pendidikan Bosda tadi dan juga untuk pembayaran iuran BPJS sehingga pendidikan dan kesehatan bisa gratis dalam 100 hari ini. Tentu tidak mungkin tercapai tanpa kerjasama baik dari 10 kabupaten kota dan juga para OPD terkait. Nah ini ya, karena memang ini walaupun pemangkasan judulnya ini sebenarnya refocusing ya, jadi relokasi anggaran, relokasi anggaran lebih tepatnya seperti itu. Dari yang kurang produktif dan kurang tepat sasaran, kita pindahkan ke pelayanan dasar kepada masyarakat, khususnya di pendidikan dan kesehatan, dan itu di
dibolehkan melalui Inpres 01 2025 itu dibolehkan pergeseran anggaran yang bermanfaat langsung bagi penurunan kemiskinan, ketahanan pangan, pendidikan dan kesehatan. Nah, untuk memastikan bahwa roadmap atau peta jalan pembangunan di Maluku Utara ini on track, begitu bagaimana sinergi dan kolaborasinya kepada sesama stakeholders maupun kepada masyarakat? Nah, kebetulan karena setelah dilantik mudik kan, Lebaran. Jadi waktu mudik saya mengeluarkan link laporan buat jalan jembatan yang rusak. Jadi semua yang sudah mudik mereka membuat laporan. Kurang lebih saya dapat sekitar 270 laporan waktu itu. Dan setelah mudik selesai, data masuk sampai di titik koordinat, jalan, foto, gambar, video. Kemudian kebetulan karena momentumnya pas dengan jadwalnya Rakor dan Musrembang, sehingga Kepala Dinas PU Provinsi bekerja sama dengan Kepala Dinas 10 Kabupaten Kota di Rembuk, kita sudah mempunyai rencana kerja 5 tahun ke depan untuk infrastruktur jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan nasional yang kita mau kerjakan. Total usulan ada sekitar 8 triliun, kemarin sudah kita serahkan ke Kementerian PU untuk minta dibantu juga dengan APBN karena APBD kita terbatas, dan yang bisa dikerjakan dengan APBD provinsi dan kabupaten kota sudah kita rencanakan 5 tahun ke depan. Jadi untuk pembangunan jalan dan jembatan kita sudah cukup sinergi antara provinsi dan kabupaten kota. Semua keluhan dari masyarakat sudah kita tampung dan kita masukkan dalam 5 tahun rencana pembangunan. Oke, jadi menuju peta jalan itu sinerginya sangat harmonis ya. Tapi roadmap dan rencana-rencana itu kan pastinya harus tetap berdiri di atas prinsip good governance dengan tata kelola pemerintahan. Tapi di tahun 2024, sebelum Ibu Shirley menjabat, ada rilis skor dari MCP KPK, itu Monitoring Center for Prevention, bahwa ternyata Maluku Utara ini berada di zona merah pencegahan korupsi. Apa langkah konkret yang Ibu lakukan untuk memperbaiki skor ini? Kembali ke gurunya, saya membawa semua pimpinan OPD waktu bulan Mei awal bertemu dengan bagian pencegahan korupsi KPK dan berkonsultasi poin-poin apa yang harus kita tingkatkan. Ada pertumbuhan skor MCP yang lumayan baik. Di awal 2024 itu angkanya kalau nggak salah di 34, tapi di akhir 2024 sudah lumayan meningkat di 70-an. Target kita di tahun 2025 ini di angka 84. Mudah-mudahan itu bisa tercapai. Semua catatan dari KPK sudah kita tindak lanjuti untuk kita perbaiki lebih baik di tahun 2025 ini. Pokoknya targetnya zona hijau ya, nggak ada lagi zona harus hijau. Kita harus sama dengan level nasional di angka 80-an. Wah, harus hijau di bawah kepemimpinan Ibu Shirley Juanda. Tapi masyarakat juga banyak yang berharap ya Bu, bahwa perubahan tata kelola pemerintah, prinsip good governance ini bukan cuma seremonial aja, artinya harus dilakukan bukan hanya di atas kertas. Apa yang Ibu lakukan untuk memastikan hal itu terjadi? Nah, kemarin tuh saya juga ketika ada paparan dari pimpinan KPK-nya bahwa jangan skor MCP-nya tinggi tapi kemudian kepuasan masyarakat itu rendah. Jadi terlepas bahwa nanti 2025 kita bisa mencapai angka 84 untuk skor MCP, tapi kita juga memastikan bahwa kepuasan masyarakat itu juga harusnya bisa tinggi juga. Saat ini masih rendah di angka 50-an. Untuk itu kita harus ada pembuktian nyata ya. Jadi semua program saya adalah output oriented yang bersentuhan langsung dengan meningkatkan kualitas hidup mereka. Karena pendidikan dan kesehatan anggarannya sudah ada, sudah di-launching. PR-nya nih sekarang bagaimana caranya supaya uang komite gratis benar-benar gratis. Jangan ada lagi pungutan liar. Kita buka nomor hotline untuk pelaporan jika masih ada lagi pungutan komite yang padahalnya udah gratis itu. Kemudian ada ijazah yang tidak bisa diambil ini karena lulusan SMA mau daftar ke kuliah. Ada ijazah-ijazah yang ditahan karena komite lalu-lalu itu nunggak. Kita putihkan semua, ada 2.300 ijazah. Kemudian pelayanan kesehatan masih jauh dari bagus, walaupun udah gratis sekarang, tapi PR untuk kualitasnya bagus itu masih menjadi PR jangka panjang yang harus kita beresin. Jadi bukan hanya program kita launching, tapi kita pastikan implementasinya tuh benar-benar manfaatnya dirasakan oleh masyarakat. Ya, itu masih menjadi PR 5 tahun ke depan. Menarik sekali ya Bu, kalau kita berbicara mengenai sektor pendidikan dan juga kesehatan. Nanti kan ngobrol lagi di segmen selanjutnya, tetap di Zona Inspirasi setelah jeda berikut. Berkomitmen mengangkat dan menyuarakan praktik bisnis yang bertanggung jawab serta berdampak positif bagi lingkungan maupun masyarakat. KG Media,
menggelar Lestari Awards, ajang penghargaan untuk mengapresiasi para pelaku industri, organisasi, hingga institusi yang telah berkontribusi nyata dalam bidang berkelanjutan serta menjalankan program unggulan di bidang ESG. Jadilah bagian dari Lestari Awards. Daftarkan usaha Anda, website lestariawards.id hingga 30 Juni. Pemerintah tak mencabut izin tambang PT GAM, satu dari 5 perusahaan tambang nikel di Raja Ampat di tengah protes yang terus bergema. Perkembangan artificial intelligence atau AI seakan tak bisa dibendung. Namun ada kisah mereka yang kehilangan pencaharian atau yang khawatir potensi penyalahgunaan. Apa solusi pemerintah? Tinggal ketik visual muncul. Kita membutuhkan pengerjaan seperti itu bisa berjam-jam, berhari-hari. 60 menit special report, Minggu 15 Juni, pukul 6 petang di Kompas TV. Anda kembali di Zona Inspirasi Saudara dan masih melanjutkan obrolan kita dengan Gubernur Maluku Utara Ibu Shirley Chowanda mengenai pendidikan dan juga kesehatan di Provinsi Maluku Utara. Tadi Ibu Shirley menyebutkan bahwa Ibu telah menghapuskan iuran komite ya di sekolah dan juga program BOSDA bagi siswa di Maluku Utara. Nah, dampaknya sejauh ini bagaimana Bu di masyarakat? Kalau ketemu di masyarakat ketika saya sosialisasi, mereka seneng lah ya mama-mama. Sebenarnya kan ide program ini saya dapat ketika waktu kampanye kemarin. Saya bertanya ke mama-mama apa yang diinginkan. Kemudian mereka curhat, SMA-nya masih bayar. Saya bilang bukannya SMA-nya gratis. Iya, uang sekolahnya gratis Bu, tapi masih ada uang komite. Nah itu bervariasi 50 sampai 200 ribu per bulan. Ya? Dan buat mama-mama itu memberatkan. Jadi karena itu ketika saya janji waktu itu ketika kalau saya jadi akan saya gratiskan. Jadi itu yang saya lakukan pertama, saya gratiskan. 27% dari anak-anak SMP Maluku Utara itu tidak lanjut ke SMA. Jadi hanya sekitar 75% yang lanjut, 25% itu tidak lanjut. Diharapkan untuk dengan adanya gratis uang komite, lebih banyak anak-anak SMP yang bisa lanjut ke SMA. Harapannya mungkin bisa 100%. Tentu tidak semua faktor uang komite aja. Ada yang mungkin faktor-faktor lainnya. Itu yang sedang kita mappingkan. Tapi harapan saya dengan tidak adanya uang komite, presentasi untuk dari SMP 3 naik ke SMA 1 akan meningkat. Jadi ini pendidikan menengah akan lebih inklusif ya. Iya. Juga tidak ada pungutan liar ya Bu berarti? Iya, kita akan pastikan tidak itu. ada. Kalau ada saya langsung ganti kepala sekolahnya. Langsung dinonjolkan ya. Dengan kecanggihan sosmed hari ini, anak-anak SMA bisa DM saya, lapor ketika ada kepala sekolah yang masih nagih uang komite, langsung saya screenshot, kirim ke kepala dinas langsung ngecek jika benar kepala sekolahnya langsung saya ganti. Yang ngantri mau jadi kepala sekolah banyak. Iya banyak ya. Jadi meritokrasi itu harus tetap berjalan begitu ya. Dan semua anak SMA bisa DM saya. Jadi terbuka untuk semuanya. Inilah fungsi media sosial juga digunakan secara benar ya. Itulah warga Maluku Utara catat ya. Jadi langsung aja. Rata-rata mereka punya sosmed saya dan banyak yang DM ke saya. Jadi saya dapat informasinya real time dari mereka. Ini harapannya benar-benar nol ya pungutan liar. Untuk pendidikan tinggi sendiri dari Pemprov, dari program Ibu juga memberikan kemarin beasiswa kita udah tanda tangan MOU dengan 27 kampus akreditasi B di Maluku Utara, tapi kita hanya baru mampu menggratiskan 1.000 anak untuk perguruan tinggi masuk dan diprioritaskan kepada mereka yang masuk di desil 1, 2, 3, mereka yang prasejahtera. Tapi ketika masuk tidak ada persyaratan. Maksudnya tidak ada ujian nilai tertentu. Yang penting masuk di kategori desil 1, 2, 3. Tetapi ketika berjalannya dengan semester minimal IP-nya harus 2,7. Jadi ya harus serius dong harus belajar serius, ya. Karena dapat beasiswa ya, udah dimudahkan begitu ya. Tapi memang pendidikan itu memang pintu keluar kemiskinan ya Bu ya. Begitu, dan pendidikan harapannya ini juga menjadi solusi yang lebih komprehensif lagi untuk mengentaskan kemiskinan begitu. Nah ngomong-ngomong soal program lain itu program sekolah rakyat. Ini Maluku Utara ini ada pilot project-nya ya sekolah rakyat. Iya, bersyukur kita tuh dapat menjadi pilot project sekolah rakyat dari 100 titik yang ada di Indonesia untuk pertama. Nah, Maluku Utara itu dapat 2 titik, satu di Halmahera Barat, satu di Halmahera Utara. Kita sudah menyiapkan lahan seluas 8 hektar di masing-masing kepada Kemensos, nanti yang akan bangun Kementerian PU. Ini suatu program yang sangat baik dari Pak Presiden Prabowo
siapa mereka yang masuk di sekolah rakyat? Mereka yang masuk di kategori desil 1, 2, 3. Mereka yang prasejahtera, mereka yang yatim piatu, mereka yang ditinggal orang tua. Karena Pak Presiden mau bahwa rantai kemiskinan ini harus diputus. Nggak bisa yang prasejahtera menghasilkan keturunan yang prasejahtera. Dengan kondisi yang sekarang seperti itu, nanti kemiskinannya tidak bisa tuntas. Oleh karena itu, keturunan dari mereka yang prasejahtera diambil alih oleh pemerintah, masukkan di sekolah rakyat dengan kualitas seperti Taruna, berasrama dengan pendidikan karakter, semua memiliki laptop. Harapannya anak-anak ini lulus, dia akan masuk di universitas terbaik di dunia, dan mereka yang akan merubah masa depan turunan selanjutnya dari mereka sehingga bisa memutuskan rantai kemiskinan. Itu harapan besar dan jangka panjangnya ya. Ini kapan akan menerima siswa barunya, Bu? Untuk pembangunan sekolah rakyatnya rencananya akan dimulai di bulan 7 atau bulan Agustus 2025 ini. Diharapkan akan selesai di bulan Juni 2026. Tapi untuk karena Pak Presiden ingin cepat mulai dan didukung sangat baik oleh Kemensos, kita menyiapkan bangunan yang tadinya tidak terpakai, kita rapikan kembali. Kita ada 4 titik untuk bisa memulai sekolah rakyat di bulan 7 nanti. SD, SMP, SMA menggunakan bangunan yang tadinya tidak dipakai, sudah dirapikan dan disiapkan dengan masing-masing titik menerima 50 anak. Oke, selain pendidikan tadi, kesehatan juga ini menjadi program prioritas ya dari Gubernur Syarif Djuanda. Nah, ini bagaimana perjalanannya menuju pencapaian UHC atau Universal Health Coverage untuk pendidikan dan juga kesehatan gratisnya, Bu? Prosesnya dimulai dengan saya bertemu dengan BPJS. Kebetulan Maluku Utara itu dibawa Deputi 10 BPJS Kesehatan. Ibu Deputinya juga sangat kooperatif banget. Jadi beliau yang membuat saya simulasi bagaimana caranya saya bisa UHC prioritas. Jadi saya tanya, Bu, bagaimana caranya saya bisa UHC prioritas? Berapa banyak duit yang harus saya siapin? Ketika dimappingkan semua, ternyata memang kita tuh Maluku Utara itu kita sudah terdaftar 78%, tetapi keaktifannya sudah 78%. Untuk bisa UHC prioritas itu dibutuhkan di atas 80%. Jadi beberapa kabupaten kota yang sudah banyak tunggakannya dan sudah tidak aktif, saya koordinasi, saya bantu bayar. Kebetulan provinsi punya hutang DBH kepada kabupaten kota. Jadi saya bantu bayarin, provinsi bayar hutang ke kabupaten, kemudian melalui DBH, kabupaten bayar hutang kepada BPJS, sehingga dalam proses kurang lebih 1 bulan kita bisa melunasi semua tunggakan, kita daftar baru, dan per 1 Juni udah 80,5%, sehingga kita bisa UHC prioritas. Berjalan dengan waktu, mereka yang belum terdaftar, belum pernah punya BPJS, akan terus mendaftar. Kelebihan dari UHC prioritas itu, ketika belum terdaftar atau tidak aktif, bisa diaktifkan dalam 24 jam. Tidak perlu menunggu 2 minggu. Jadi buat mahasiswa-mahasiswa yang misalnya sekolah di Jogja, Jakarta, misalnya ada kecelakaan, terus BPJS-nya tidak aktif atau belum punya, itu aktivasinya 24 jam. Jadi tidak perlu menunggu 2 minggu, seperti gimana kalau kita tidak prioritas. Jadi juga dipastikan merata ya. Nah, ini tadi menarik nih, sempat menyinggung tentang DBH ya, dana bagi hasil seperti apa. Nah, tapi nanti kita akan bahas di sektor selanjutnya, tetap di Zona Inspirasi. Salam waspada, saudara. Preman lagi-lagi kembali berulah. Waspada, tindak kejahatan ada di sekitar Anda. Polisi tangkap 19 pelaku yang terlibat dalam bentrokan di Kemang, Jakarta Selatan. Identifikasi tanda-tandanya, observasi fenomenanya, persempit ruang geraknya. Tangkap informasinya dalam Borgol, Senin sampai Jumat pukul 3:30 sore, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di Kompas TV. Lita Lim Sugiarto dan Lani Kalikis, legenda tim ganda putri terbaik Indonesia, andalan tim nasional di berbagai ajang nasional dan internasional. Lolos ke perempat final Grand Slam Wimbledon 1971, duet maut ini mengangkat nama Indonesia di kancah dunia di tengah segala keterbatasan. Ikuti kisah inspiratif mereka dalam Perempuan-Perempuan Nusantara, Minggu 15 Juni pukul 9 pagi di Kompas TV. Aha, sudah weekend lagi aja nih. Waktunya Steffi kasih rekomendasi wisata.
Bermain pantai pasir putih di Aloha dan Lands End Peak 2. Menikmati keseruan berlibur di Chinatown, Pancoran, Pantai Indah Kapuk. Jalan-jalan, let's go! Dan bermain bowling serta santap malam di perahu katamaran di Greenbelt Peak 2. Jalan-jalan Peak 2, best place to go. Minggu 15 Juni pukul 10:30 siang di Kompas TV. Terima kasih Anda masih menyaksikan Zona Inspirasi. Saudara, masih bersama Gubernur Maluku Utara, Ibu Shirley Chowanda. Dan kami masih membahas tangan baru, arah baru Kipras 100 hari Gubernur Shirley. Tadi kita sempat membahas DBH atau dana bagi hasil yang masih diperjuangkan oleh Provinsi Maluku Utara sejauh ini. Bagaimana proses advokasinya ke pusat, Ibu? Kemarin saya sudah berkunjung ke Kementerian SDM melihat sebenarnya kan dana bagi hasil itu adalah dari kalau kita di Maluku Utara itu dari produk nikel dari ore. Jadi di tahun 2024 itu secara kasar ore yang keluar dari Maluku Utara itu nilainya sekitar 54 triliun. Kemudian pajak royalti yang harus dibayarkan kepada negara melalui pusat itu dari yang dibayarkan kita daerah mendapat 80%. Jadi kita daerah itu DBH dibagi 10 kabupaten kota dengan satu provinsi kurang lebih kita terima sekitar 4 triliunan lah sekian. Ya hitungannya udah benar. Cuman yang kita belum dapat itu mungkin bagian dari pajak dari produk smelter itu kita belum dapat. Tapi itu kan diatur oleh undang-undang dan belum ada undang-undang yang mengatur tentang bagi hasil dari pajak produk smelter. Mudah-mudahan ke depan ada sehingga kita bisa menerimanya lebih ya, lebih berkeadilan begitu juga berkeadilan. Iya, karena PR infrastruktur yang harus dibangun banyak. Bukan itu saja, tapi tadi pendidikan, kesehatan juga ya. Berarti sejauh ini memang Maluku Utara ini bisa dikatakan masih bertumbuh pada sektor industri ekstraktif ya. Bagaimana untuk memperkuat daya fiskal Maluku Utaranya, Bu? Maluku Utara itu di posisi kuartal 1 2025 itu pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia, sekitar 34%, dan yang kedua adalah Papua Barat. Tapi APBD kita cuma 3,3 triliun. Dan DAU cuma 1,2 triliun, itu pun habis buat belanja pegawai. Kita punya PAD dan DBH masing-masing hampir 1 triliun lah. PR kita harus meningkatkan PAD supaya bisa lebih tinggi lagi, karena DBH itu kan butuh undang-undang dan itu di luar kontrol kita. Di dalam kontrol kita, saya sebagai gubernur adalah meningkatkan PAD. Jadi itu PR 5 tahun ke depan bagaimana meningkatkan PAD. Satu-satunya cara untuk kita bisa fiskalnya lebih kuat, karena saat ini kita termasuk provinsi dengan fiskal lemah. Tapi saya yakin bisa, karena sebelumnya Menteri Keuangan Rumah Tangga, sekarang Menteri Keuangan Provinsi ya, begitu ya. Jadi relokasi, refocusing, dan juga meningkatkan tadi. Tapi memang di Maluku Utara ini bertumbuh pada sektor ekstraktif begitu, tapi juga penyumbang ekspor nikel terbesar di Indonesia. Tapi bagaimana supaya ini manfaatnya bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat Maluku Utara, dan apa target besar 5 tahun ke depan seorang Shirley Chowanda? Ya, saya selalu bilang, apa gunanya pertumbuhannya tinggi, apa gunanya nilainya banyak, kalau kemudian fakta di lapangan yang kita lihat adalah masyarakat Maluku Utara itu belum sejahtera secara merata. Saya merasa bahwa pertumbuhan ekonomi ini tidak inklusif, bahwa masih ada jalan yang rusak, jembatan yang belum terkoneksi, anak-anak Maluku Utara yang ke SMA aja nggak bisa, ke kuliah nggak bisa, mereka masih tetap petani dan nelayan. Tidak ada yang salah dengan petani dan nelayan, tapi petani dan nelayannya pun diharapkan bisa upgrade, bisa menggunakan teknologi, bahwa nilai tukar petani dan nelayan di Maluku Utara itu tinggi. Saat ini beberapa kawasan industri kebutuhan makanannya pun tinggi, dan itu pun kita belum bisa supply dari dalam Maluku Utara. Mereka masih ambil dari luar Maluku Utara. Nah, harapannya bahwa ke depan hilirisasi itu bukan cuma di pertambangan, tapi kemudian harus pertanian, perikanan itu juga terjadi hilirisasi, sehingga ketika suatu hari nanti, ini kan namanya juga sumber daya alam, dia tidak selamanya, suatu hari akan habis. Kemudian apa yang tertinggal untuk Maluku Utara. Nah, harus ada kompensasi dengan sonasi daerah yang lingkungannya rusak. Jangan dirusak semua, sonasi. Tapi kemudian mereka yang tinggal di lingkar tambang ini harus diberikan alternatif penghasilan yang lain, either anak-anaknya disekolahkan, kemudian menjadi dokter, menjadi pengacara, menjadi arsitek, menjadi AI developer, apapun itu, sehingga ketika
tambang habis, kita sudah ada diversifikasi ekonomi lainnya yang bisa menggantikan DBH sebesar 1 triliun seperti yang kita terima hari ini, atau DBH secara total 10 kabupaten kota 4 triliun. Karena saya melihat ada beberapa provinsi di Indonesia yang dulu begitu pendapatannya begitu besar, begitu kaya dari pertambangan, tapi ketika tambang itu selesai dan keluar, ketika royalti itu tidak ada, pertumbuhan ekonominya langsung minus, dan masyarakatnya tidak siap secara SDM untuk beralih dari petani dan nelayan, infrastrukturnya tidak siap. Itu tidak berkelanjutan ya. Iya. Yang kita butuhkan adalah, kita bersyukur Maluku Utara, mereka selalu bilang negeri raja-raja, kita diberkati oleh sumber daya alam yang luar biasa, seperti yang tadi dikatakan bahwa ekspor nikel terbesar Indonesia adanya di Maluku Utara. Tapi kemudian jangan hanya judul, jangan hanya dinikmati oleh sekelompok. Pengennya menjadi leverage untuk masyarakat Maluku Utara menggunakan momentum ini, meningkatkan SDM manusianya, meningkatkan infrastruktur jalan jembatannya, kualitas pendidikan, kesehatan, sehingga mereka akan menjadi engineering, insinyur, para dokter, AI developer. Mereka siap untuk industri masa depan selain mining saja. Baik, itu dia supaya lebih berkelanjutan ya, sejahtera, tapi juga memikirkan generasi selanjutnya. Iya, mereka harus kaya. Masyarakat Maluku Utara ini harus sejahtera, bukan kaya lah. Mereka harus sejahtera. Mereka harus cerdas. Sampai anak cucu begitu ya. Iya, sehingga hidupnya bermartabat. Nah, Bu Shirley, untuk mewadahi ekonomi masyarakat lokal ini juga menghadirkan koperasi Merah Putih ya, yang kan bagian dari Asta Cita pemerintah pusat. Sebetulnya ini progresnya seperti apa? Udah 100% dalam 100 hari. Tanggal 4 Juni kemarin, Pak Menteri Koperasi dan Pak Wamen Desa datang berkunjung bersama, dan ada Ibu Deputi dari Kemenko Pangan untuk melaunching Koperasi Merah Putih. 1.185 koperasi itu sudah 100% sudah terbentuk. PR selanjutnya kita mencari 3 koperasi terbaik dari 10 kabupaten kota dengan bisnis model untuk menjadi piloting. Mereka akan presentasi, kita udah jadwalkan 2 minggu dari sekarang, akan presentasi. Mereka yang bagus akan kita bantu modal, pinjaman loh, bukan hibah. Saya selalu ingatkan, pinjaman bukan hibah, karena koperasi itu harus untung, tidak boleh disubsidi. Modal ini jadikan leverage sehingga bisa berkembang biak, menghasilkan keuntungan untuk mengembalikan modal awal. Harus sehat secara financial. Dan juga harus menjadi ekonomi lokomotif juga bagi pembangunan karena kan ekonomi konsep awalnya Koperasi Merah Putih dari Pak Presiden Prabowo itu kan pemerataan ekonomi dari desa untuk desa oleh desa. Karena desa kuat, negara kuat, Indonesia maju. Baik, terakhir singkat saja, apa harapan pribadi seorang Shirley Chowanda bagi masyarakat Maluku Utara? Harapan saya masyarakat Maluku Utara hidupnya sejahtera. Mereka harus cerdas supaya bisa sejahtera, supaya bisa hidup bahagia dan bermartabat. Tidak ada lagi anak-anak Maluku Utara yang tidak bisa sekolah hanya karena biaya. Untuk sebuah negeri yang sangat kaya, negeri raja-raja dengan keturunan dari kesultanan, mereka harus bisa sekolah tinggi dan tidak ada lagi alasan karena tidak punya uang. Harusnya itu tidak terjadi di Maluku Utara. Kemudian mereka mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau. Dan harapannya infrastruktur jalan, jembatan, air bersih, rumah yang bersih, pendidikan, semuanya baik sesuai dengan standar nasional, bisa dinikmati oleh putra-putri Maluku Utara. Ya, semoga itu bisa tercapai. Amin. Baik, terima kasih atas kehadiran dan bincang-bincangnya yang sangat inspiratif Ibu Gubernur Maluku Utara, Ibu Shirley Chowanda. Semoga terus maju, bisa membawa Maluku Utara dan tangan baru, arah baru menuju Maluku Utara yang bangkit dari ketertinggalan dan masa depan yang lebih cerah. Baik saudara, itu tadi bincang-bincang kami bersama Gubernur Maluku Utara Ibu Shirley Chowanda. Semoga bisa bermanfaat bagi saudara yang menyaksikan. Saya Egit Hapsadi, pamit undur diri. Sampai jumpa di zona inspirasi berikutnya.
Terima kasih Anda telah menyaksikan Zona Inspirasi yang dipersembahkan oleh